Sebuah kerinduan yang amat mendalam dengan sang buah hati baru-baru ini sangat dirasakan oleh mantan suami dari Ayu Ting Ting, yakni Henry Baskoro Hendarso alias NG, yang sangat merindukan kehadiran sosok Bilqis. Namun, memflashback jauh ke belakang, suatu konflik pun sempat terjadi antara NG dengan Ayu ketika baru saja dikaruniai seorang anak pertama, yang mana dalam konflik tersebut Ayu Ting Ting pun dikabarkan merasa sakit hati dengan sikap NG yang sempat menginginkan untuk melakukan tes DNA terkait sang anak Bilqis Humairah Razak. Lalu bagaimana gambaran konflik terdahulu antara NG dengan Ayu Ting Ting? Benarkah kejadian tersebut sangat membekas di hati Ayu Ting Ting sehingga pada saat ini Ayu Ting Ting belum mengizinkan NG untuk bertemu dengan Bilqis? Maka ketika dahulu NG pernah meminta tes DNA terhadap Bilqis, pada akhirnya Ayu Ting Ting membesarkan Bilqis dengan status sebagai seorang single parent. Dan sebuah cinta antara ibu dan anak pun juga sangat terlihat. Ayu Ting Ting yang memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan sang putri tercintanya, yakni Bilqis, yang saat ini sudah menginjak usia 7 tahun. Lantas seperti apa momen-momen kedekatan Ayu Ting Ting dengan Bilqis? Dan salah satu bukti cinta kasih Ayu Ting Ting terhadap Bilqis adalah ketika Ayu dengan serius membawa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan akun bernama @gundik_empang milik Kartika Damayanti yang hingga kini kian berlanjut dan semakin memanas. Ayu Ting Ting yang ditemani oleh kuasa hukumnya pun kembali mendatangi Polda Metro Jaya guna melaporkan kembali haters dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Lantas, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rasa rindu terhadap sang anak adalah hal yang sangat wajar dirasakan oleh para orang tua yang merindukan buah hati tercinta. Hal tersebut juga kini sedang dirasakan oleh NG yang sangat rindu untuk bertemu dengan Bilqis. Namun pada tahun 2014, sebuah konflik di masa lalu pun sempat terjadi antara NG dan Ayu Ting Ting. Hal tersebut pun bermula ketika NG meminta tes DNA terhadap Bilqis, seorang putri yang baru saja dilahirkan Ayu Ting Ting. Tak pelak kejadian di masa lalu itu pun masih membekas di hati Ayu Ting Ting. Sehingga ketika kini NG ingin bertemu dengan Bilqis, Ayu Ting Ting belum mengizinkannya. Maka inilah pernyataan Ayu Ting Ting pada tahun 2014 yang lalu saat NG meminta untuk tes DNA terhadap Bilqis yang baru saja dilahirkannya. Saya bingung lah, kemarin aja katanya minta namanya ditulis di akte. Sekarang mau minta tes DNA. Mau minta apa lagi dari saya sama anak saya sama keluarga saya? Belum cukup semuanya. Sekali lagi saya jelaskan, saya tidak pernah takut sama siapapun. Itu cuma manusia, ya. Manusia kalau Allah udah bilang mati sekarang juga mati dia. Habis, selesai. Ya. Saya cuma manusia biasa, jadi saya nggak bisa apa-apa. Terserah dia mau menzolimi saya, mau ngapain saya silakan. Mau bilang saya keluarga saya ini. Yang penting hidup saya, anak saya, keluarga saya udah bahagia. Saya bersyukurnya gitu aja. Tawa aja saya nanggepin. Lucu. Terus saya ibunya, saya marah. Saya hamil aja, kalian kan lihat sendiri perlakuan yang dilakuin sama saya kayak gini. Jadi nggak perlu saya bahas lagi. Kan saya bilang, saya nggak perlu saya bahas lagi, saya nggak perlu ngomongin. Semuanya Allah yang tahu. Semuanya Allah yang tahu. Lihatlah, pokoknya saya serahin semuanya sama Allah. Jadi saya nggak bisa apa-apa, saya cuma manusia biasa. Saya cuma bisa berdoa, mudah-mudahan masalah saya semoga semuanya cepat selesai. Nggak ada lagi orang-orang yang ganggu saya, kehidupan saya sama anak saya. Kan saya berharap setelah menikah kehidupan akan lebih baik, ya. Akan punya suami yang benar sayang, karena selama pacaran itu kan indah,
Setelah menikah ternyata 360 derajat berbalik semua. Tidak seperti apa yang saya bayangkan. Saya juga bukan perempuan stres, saya juga bukan perempuan gila, ya, yang main apa? Rasa. Maksudnya pisah kayak begini tuh siapa yang mau gitu, nggak ada yang mau gitu kan. Tawa aja dulu. Yang ingin diketahui itu apa? Lucu aja. Kalau perut saya bisa goyang saya ketawa. Coba masih hamil ya. Setelah semua permasalahan tersebut telah terlewatkan, Bilqis Humairah Razak kini semakin berkembang dan tumbuh menjadi seorang putri yang cantik. Melihat putrinya kini telah dibesarkan oleh sang ibunda dengan Ayu Ting Ting, baru-baru ini pihak dari Angie menyatakan sebuah keinginannya untuk bertemu dengan sang anak tercinta Bilqis Humairah Razak. Selain itu, melihat putrinya kini kian bertumbuh beranjak besar, pihak dari Angie pun juga mengapresiasi kerja keras Ayu Ting Ting yang telah membesarkan sang buah hatinya. Mas Angie lah biasa aja, ketemu di anaknya santai dia kan, tapi dia senang. Tapi adalah, ya kan, hal-hal yang dipersiapkan untuk anak itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Namanya kita ketemu dengan anak pertama kali, nggak mungkin lah nggak ada buat tangan yang dibawa, ya kan pasti ada. Nanti kita lihat aja ke depannya. Ya, jadi intinya namanya orang tua lihat anaknya muncul di kanal YouTube atau di mana kan senang dilihat, senang aja, cuma mengagumi, wah anakku udah semakin pintar, semakin berbakat, ya sebatas itu aja mengagumi kan. Permasalahan kan dia tidak bisa memeluk anak itu kan saat ini. Nah ini tapi inilah momen 2021 ini dipertemukan dengan Bilqis, itu yang diharapkan. Jadi Mas Angie tetap aja apapun yang Bilqis lakukan di media itu pasti dia memantau itu. Memantau itu satu, kedua juga dia kan lihat, apalagi Angie paling sayang, dia senang ketika Bilqis maju dengan pendidikannya, dia senang. Bukan cuma Bilqis, dia bangga juga. Ayu luar biasa merawat Bilqis, luar biasa. Itu dia ngomong saya, Ayu tuh luar biasa merawat Bilqis, itu luar biasa. Ya itu kita harus hargai itu. Dia bilang hargai si Ayu, bahwa Ayu bisa mendidik Bilqis dengan pendidikan yang luar biasa. Itu aja. Itu kemungkinan besar ada, menafkahi itu kemungkinan besar, itu kan tergantung ketika mereka buat satu pertemuan, dipertemukan lagi kan ada pembicara-pembicaraan lebih lanjut, apakah bagaimana pembiayaannya, itu kan bisa aja, namanya bapak sama anak, ya kan dibicarakan, nanti dibicarakan dengan Ayu, kedepannya bagaimana untuk Bilqis, kan gitu. Itu intinya begitu aja, nanti setelah ada pertemuan lebih lanjut, nanti ada pembicaraan lebih lanjut lagi, ya. Semua bisa terjadi, itu yang saya bilang, termasuk biaya asuransi masa depannya Bilqis, kan itu sebenarnya udah dibicarakan awalnya dulu, cuma kan belum terlaksana, dalam tanda kutip saya nggak tahu udah terlaksana atau belum kan, tapi itu bisa dilaksanakan setelah ada pertemuan ini kan begitu, namanya bapak sama anak, gimana bapak nggak sayang sama anak ya kan, dimanapun pasti, ya ini makanya saya sebentar lagi dalam minggu-minggu ini coba hubungi manajernya Mbak Ayu atau ke lawyernya Mbak Ayu untuk membicarakan teknisnya pertemuan Bilqis dengan Angie. Setelah itu kan udah hubungan antara mereka udah clear, kita udah ikut-ikutan. Angie cuma pesan juga apa permintaan Mbak Ayu dia akan ikut, ya kan ikutnya. Nggak bawa media, dia enggak, memang Angie memang nggak senang di media, ya kan itu intinya. Ya kan mereka nggak tahu aja, ya komitmen pedas itu kan mereka tidak tahu selama ini apa yang dilakukan di Mas Angie, ya kan. Tapi ketika mereka tahu kan mereka akan berbalik juga. Namanya ada pro ada kontrak itu kan biasa saja kan untuk kita, dan itu bagus untuk membangunkan Mas Angie juga kan. Tanggapan dari keluarga Mas Angie sendiri mungkin Saya belum berhubungan dengan keluarga Mas Angie, jadi intinya Mas Angie menyatakan bahwa dia mau bersedia untuk ketemu. Dari keluarganya belum, baru langsung dari Mas Angie aja tadi. Ya enggak, itu kan cuma ditanya doang. Kalau saya sih orangnya nyantai sih. Ya sama-sama udah saling dewasa, nggak perlu tahu lah, biar itu jadi urusan saya. Nggak ada syaratnya. Ya biar saya yang tahu lah. Ya maksudnya ya baik-baik, dia juga nggak tahu kemana, udah pendem sama laut kali.
Tapi kira-kira ekspektasi lo akan pertemuan seperti apa sih yang lo harapkan? Nggak ada, nggak punya ekspektasi, mudah-mudahan sih nggak ketemu. Itu aja. Perjuangan Ayu Ting Ting dalam membesarkan sang putri tercintanya Bilqis memang sudah terlihat jelas dan mengajarkan bahwa kasih sayang seorang ibu sepanjang jalan dan berjuang sendiri demi membesarkan sang putri tercintanya. Hal tersebut pun sangat terlihat dari beberapa waktu ke belakang yang mana Ayu Ting Ting benar-benar merawat dan memiliki kedekatan yang amat dekat dengan sang putri tercinta Bilqis. Nggak kerasa, maksudnya udah apa ya, tiba-tiba udah gede aja, udah 7 tahun aja gitu. Selama ini semua udah saya lewatin bareng-bareng sama Bilqis gitu. Jadi ya saya sih berdoanya mudah-mudahan Bilqis ya selalu sehat, selalu panjang umur, jadi anak yang baik yang penting, jadi anak yang soleha, nurut sama orang tua. Iya, wah dia mintanya berat sama saya. Dia minta, pas saya tanya Bilqis maunya apa? Gucci geng, dia bilang. Maksudnya apaan sih? Kata saya gitu, maksud dia tuh apa gitu, Gucci geng. Ya semuanya dong, kata dia gitu. Kok dia kenal-kenalan nih, pasti gara-gara emak saya nih. Kalau nggak gitu kan nggak mau tahu dia. Bunda? Hak Bunda please. Hak Bunda please. Gimana nih bisa sampai anak yuk? Samperin anak gimana? Seneng lah. Do you miss Bunda? Say what? Yes. Yes. Say I love you to Bunda please. Say I love you to Bunda. Is this your new bag? Your new bag? What is this color? Red. How is your school? Good? Oh selalu ya, percakapan ilmu bahasa hari ini. Libur? Oh libur. Dia selalu mengajarkan bahasa Inggris. Dikit-dikit, saya juga bahasa Inggrisnya rada-rada. Tapi kan yang namanya kalau itu pasti saya bisa lah ngajarin anak di sekolahnya? Iya, di sekolahnya. Dikit say something hi. Ikis kangen sama Bunda nggak? Kangen? Iya, peluk. Emang selalu meluk doang ya, Bunda nggak bisa ngomong apa ya? Kiss Bunda. Kiss Bunda please. Kiss Bunda. Do you love Bunda? Do you love Bunda? Ayah, Bunda apa Ibu? Ayah? Oh Bunda. Lihat dulu kameranya, lihat dulu. Om mau lihat. Ayah, Bunda atau Ibu? Bunda atau Om? Bunda. Bunda. Tahun baru mau kemana? Ikis tahun baru mau kemana? Ke Disneyland. Ikis mau ke Lihat apa? Bukan taman safari ya. Bukan taman safari ya. Ikis mau lihat? Enggak mau dia ke taman safari. Ada ulatnya. Ada ulatnya. Jadi Ikis mau kemana tahun baru? Disneyland. Oh Disneyland. Emang lihat apa di Disneyland? Badutnya Disneyland. Badutnya Disneyland. Sama Bunda nggak? Sama Bunda nggak? Sama Bunda. Siapa aja yang diajak? Kemarin tahun di Disneyland. Oh kemarin Ikis ulang tahun di Disneyland. Itu waktu Ikis umur berapa? Ikis umur 2 tahun ke Disneyland sama Bunda ya? Iya. Iya. Disneyland Hong Kong ya Ikis ya? Iya. Kalau sekarang mau Disneyland mana emang Ikis? Ke Disneyland. Ke Disneyland. Ikis kangen nggak sama Bunda? Dan salah satu bentuk cinta dan sayangnya Ayu Ting Ting terhadap Bilqis adalah ketika Ayu Ting Ting berjuang sekuat tenaga untuk meminta pertanggungjawaban haters, di mana sudah terlalu sering menghina Bilqis dalam akun yang bernama @gundik_empang. Ayu yang ditemani oleh kuasa hukumnya, Minola Sebayang, kini kembali mendatangi Polda Metro Jaya guna kembali melaporkan sang haters terkait kasus penghinaan yang telah dilakukan kepada dirinya. Kedatangan saya dengan Ayu itu adalah untuk membuat laporan terhadap akun Gundi Empang dengan pemilik akun KD, ya, karena diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ya. Jadi kemarin kenapa kita masih belum buat laporan ETA-nya? Karena kita masih menjalankan proses yang berkaitan dengan masalah restoratif justisnya, ya. Jadi semua sudah dipenuhi. Kita sudah melakukan somasi dan undangan 2 kali ke KD, udah diterima, tapi tidak hadir untuk memenuhi undangan kami, tidak juga menjawab dan merespon
isi somasi kami, maka telah terpenuhilah syarat-syarat bagi kami untuk membuat laporan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Jadi tadi laporan kami sudah diterima oleh Polda Metro Jaya setelah kami melakukan gelar perkara dengan cybercrime di Krimsus. Hasilnya laporan kami layak untuk diterima. Jadi selain laporan yang sudah kami lakukan di Krimum dugaan 315, sekarang kami lakukan lagi laporan karena pelanggaran sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kita serius untuk adanya satu proses penegakan hukum terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki niat untuk menghina, menggunakan media sosial untuk menghina, ya, untuk melakukan ujar kebencian kepada orang lain. Itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Ya, Pidum tuh, ya, menghina, menghujat, ya, Bilkis, ya, dengan kata-kata yang tidak pantas. Nggak ada yang baru, ya, masih yang lama, ya. Tapi aturan hukum yang kami laporkan yang berbeda. Di sana pidana umum, di sini Krimsus. Ya, tidak perlu konfirmasi kan? Kita hanya perlu melakukan somasi kepada yang bersangkutan. Sudah kita lakukan 2 kali, tidak ada respon. Kita juga sudah undang 2 kali, tidak memenuhi undangan kami. Maka telah terpenuhi syarat legal formilnya untuk kami membuat laporan yang diterima. Karena kalau tidak kan tidak bisa langsung diterima laporan yang menggunakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ya. Sebelum dirinya yang saat ini kembali melaporkan sang haters, Ayu Ting Ting dan sang ayah yakni Abdul Razak juga sempat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya mengenai laporan sebelumnya untuk pemilik akun @gundikempang Kartika Damayanti yang diduga telah menghina Ayu Ting Ting dan sang putri tercinta Bilkis Humairah Razak. Ya nggak apa-apa ya Bang ya. Kalau itu hak ya, itu hak. Jika memang mereka ada pelanggaran silakan saja. Enggak ya, karena buat saya maksudnya ayah sama ibu kan kesana kan sebenarnya kan niatnya kan pengen tahu gitu, benar nggak dia tinggal di sini, alamatnya di sini. Kenapa bikin seperti itu? Kenapa membuat hal seperti itu, kan wajar ya namanya orang tua. Ya. Gimana ya, saya pun orang tua gitu. Kalaupun itu juga saya pasti akan sama yang kayak saya lakuin sekarang. Gitu. Jadi buat saya sih itu hal yang wajar. Ya seperti contoh yang sering saya sampaikan, kalau misalnya anak kita pulang, ya kepalanya terluka, dia bilang saya terluka dilukai oleh anak sebelah, pasti ibunya kontak tuh, ayo kita datangin rumahnya. Betul. Nah kalau anaknya nggak ada, yang ngomel-ngomelnya itu pasti yang dengerin adalah ibunya. Nah jadi itu yang perlu kami sampaikan, itu sangat manusiawi sekali. Yang aneh adalah ketika ada orang yang mendramatisir situasi itu dan kemudian menjadikan ini suatu persoalan. Ya, tapi kami tetap menghormati apapun juga karena itu adalah hak setiap warga negara. Pemeriksaan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi untuk Ayah Roja ada 6 pertanyaan, untuk Ibu Umi ada sekitar 12 pertanyaan. Semuanya berkaitan dengan masalah akun Gundi Empang dan hal-hal yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang ada di akun tersebut. Enggak dong, kan emang udah harus diluangin waktunya. Kan semuanya udah dijadwalin, udah dicocokin jadwalnya gitu. Makanya kita bilang bukannya kemarin tidak menghadiri, tapi kita ngatur balik waktunya supaya enak gitu. Saya juga bisa izinnya juga bisa nggak dadakan. Apa-apalah, kewajiban kita panggilan ya kita harus ikutin. Banyak lah, pokoknya semuanya bersangkutan dengan ini, dengan akun Gundi Empang. Ya. Nggak jauh melebar dari itu kan? Nggak ada melebar dari itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.